Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Bi'aunillah, dengan pertolongannya Allah, bi'idnillah, dengan izinnya Allah, biridhoillah, dengan ridhonya Allah. Alhamdulillah, jamaah setia Masjid Ar-Raudhah Sapura Regensi Surabaya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sampai saat ini kita masih diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, sholat taraweh, berhaqqa tilawatih, berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini panjenengan semuanya nanti mendapatkan predikat al-muttaqin, yaitu orang-orang yang beriman takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar panjenengan diberikan oleh Allah yang namanya Raban. Bapak Ibu sudah tahu apa itu Raban? Belum ya? Nah, karena belum tahu maka saya beritahu. R-nya itu rahmat, Pak. Jadi panjenengan minta sama Gusti Allah, ya Allah, rahmati kami, suami kami, istri kami, keluarga besar kami, dan seluruh umat Islam, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rahmati mereka. Jadi rahmat itu luar biasa. Kasih sayangnya Allah, apabila umat ini dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia menjadi insan kinasih Gusti, yaitu insan-insan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buka di surat 10, namanya surat Yunus, ayat 58 sampai 64. Yang kedua, panjenengan minta kepada Allah adalah ampunan. Jadi Raban, rahmat, ampunan. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa suami, istri kami, anak-anak, cucu kami, dan seluruh dosanya kaum muslimin, kaum muslimat.
Jadi kalau kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pengampunan itu tidak untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. RABAN, ban. Bannya itu adalah apa Pak? Ban. Tuh ban mobil itu Pak. Hah? Bebas api neraka. Nah, itu juga penting. Nanti panjenengan lihat di surat ketiga namanya Ali Imran ayatnya 185. Barang siapa yang nanti di akhirat terbebas dari api neraka, dialah orang-orang yang menang, dialah orang-orang yang al-faizin itu. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk senantiasa memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi umat-umat Nabi Muhammad yang terbaik. Nanti panjenengan lihat di surat 74 namanya surat Al-Mudaththir, Pak. Ibu-ibu semuanya, nanti dilihat dari ayat 1 sampai ayat 7. Inilah bekal yang harus kita lakukan sebagai ciri-ciri orang-orang yang bertakwa itu. Saya terangkan pada kesempatan kali ini ayat yang ke-7 saja. Walirabbika fasbir. Dan karena Tuhanmu bersabarlah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menjadi orang yang sabar ya harus baik Islamnya, baik imannya, taat, benar, baru bisa sabar. Setelah itu nanti baru bisa khusyuk sholatnya, bisa zakat, infak, sedekah, bisa puasa dengan baik, bisa menjaga kehormatannya dan selalu berzikir. Al-Ahzab ayat 35. Di situ laki-laki dan perempuan, bapak dan ibu jumlahnya ada 10. Kalau 10 tadi panjenengan bisa melakukan, maka panjenengan akan mendapatkan pengampunan dari Allah dan akan dimasukkan di surga nanti. Ya, jenengan buka Pak nanti di surat Al-Ahzab suratnya 33 ayatnya 35. Kembali ke surat Al-Mudaththir tadi, ayat yang ke-7. Ayat ini memerintahkan supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan juga umatnya untuk bersikap sabar. Karena dalam berbuat taat itu pasti banyak rintangan dan cobaan yang dihadapi, apalagi dalam berjihad untuk menyampaikan risalah Islam. Sabar dalam ayat ini juga berarti tabah menderita karena disiksa atau disakiti, karena apa yang disampaikan itu kadang-kadang tidak disenangi orang. Bagi orang Muslim, ayat ini berarti bahwa ia harus dapat menahan diri dan menahan perasaan ketika misalnya tidak diterima orang, dan ketika kebenaran yang diserukannya itu tidak dipedulikan orang. Janganlah putus asa, sebab tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa pengorbanan, sebagaimana perjuangan yang telah dialami oleh para nabi dan para rasul. Nah, sekarang sabar Pak ya, satu Pak ya, sabar dalam melakukan perbuatan taat sehingga tidak dihinggapi kebosanan. Sholat ya butuh sabar Pak, ngaji ya butuh sabar, hidup ini juga butuh sabar Pak.
Kalau sabar nanti panjenengan akan subur. Nek panjenengan tidak sabar, maka sampean akan bubar. Jadi rata-rata orang yang mati duluan itu karena tidak punya kesabaran. Akhirnya tensinya naik, akhirnya stroke terus mati. Ya, makanya belajar yang namanya sabar. Yang kedua, sabar menjauhkan diri dari perbuatan maksiat dan menghadapi musuh. Ini luar biasa Pak, yang namanya maksiat ini Pak. Ya, namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kemungkaran, kemaksiatan itu harus dicegah dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, dengan doa-doa kita, sehingga di bumi ini tidak dihuni oleh orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Karena itu balanya setan, bolone setan. Ya, naudzubillah summa naudzubillah. Yang ketiga Pak, sabar ketika menghadapi cobaan dan ketetapan qadar Allah. Allah selalu menguji terus menerus. Ada bahagia, ada susah, ada hidup, ada mati, ada sakit, ada sehat, dan terus menerus ada kaya dan ada miskin. Ini kalau tidak sabar Pak, pasti panjenengan akan lari dari Allah dan Rasulnya. Ya, para nabi dan rasul dulu juga sabar Pak. Ya, dimusuhi, disakiti oleh umat yang tidak paham terhadap Islam, bahkan nabi dan para sahabat mau dibunuh. Naudzubillah summa naudzubillah. Yang terakhir, sabar menghadapi kemewahan hidup di dunia ini. Bagi bapak dan ibu yang ditakdirkan menjadi orang yang kaya raya, jadilah orang yang kaya raya tapi dermawan. Bagi bagi bapak dan ibu yang ditakdirkan menjadi orang yang alim, panjenengan jadilah alim ulama yang khair, dermawan dengan ilmu-ilmunya. Mudah-mudahan dengan kesabaran ini, dengan sikap sabar dan tabah itulah sesuatu perjuangan dijamin akan berhasil seperti yang diperlihatkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Mudah-mudahan surat Al-Mudaththir ayat 7 ini panjenengan akan menjadi orang yang sabar di Asmaul Husna Pak. Itu nomor berapa Pak? Sabar ini Pak. Nomor 99 loh Pak, paling tinggi Pak. Makanya sampean minta ya Allah berilah kami kesabaran. Itu ya. Kalau sampean minta kesabaran dikasih apa? Ya kasih sabar. Ya Allah aku minta rahmat, ya dikasih rahmat. Ya Allah aku minta ampun, ya dikasih ampun. Ya Allah aku minta bebaskan aku dan keluarga besarku dan umat Islam bebas api neraka, ya dikasih bebas dari api neraka. Tergantung apa yang jenengan minta. Makanya kalau minta itu yang jelas. Ojo minta sama Gusti Allah tapi gak jelas. Ya apa kalau permintaan itu tidak jelas. Ya, nanti dibuka untuk kemantapannya surat kedua ayat 186 bahwa doa-doa panjenengan itu adalah al-ijabah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmatnya, ampunannya, dan seluruh jamaah donatur pecinta Masjid Ar-Raudhah ini, para kiai, para ustadz, para habaib yang mengisi kajian di tempat ini, mudah-mudahan nanti semua dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Ghafir ayat 8 dan 9.
wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.